Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurulwanti dari kelas 12 IPS 3. Saya di sini akan bercerita sedikit sejarah tentang Puputan Margarana di Bali atau pertempuran Margarana di Bali. Sebelumnya saya sudah belajar atau mengetahui berbagai macam pertempuran dan insiden-insiden yang ada di Indonesia antara Republik Indonesia dengan sekutu beserta NICA atau NICA yang sudah dijelaskan oleh guru saya. Insiden tersebut terjadi di beberapa daerah yang meliputi di Jawa, ada di Sumatera, Sulawesi. Nah, kali ini saya akan membahas pertempuran di Bali. Pertempuran atau Puputan Margarana di Bali, di mana terjadi sebuah antara NICA dengan pasukan TKR yang ada di Bali. Nah, peristiwa Puputan Margarana ini di Bali dilatar belakangi dari keinginan Belanda yang ingin mendirikan negara Indonesia Timur atau NIT setelah perundingan Linggarjati. Kemudian adanya serangan balasan setelah tentara Indonesia menyerang markas Belanda yang ada di kota Tabanan pada tanggal 8 November 1946. Nah, peristiwa Puputan Margarana di Bali ini, salah satu tokoh yang paling terkenalnya itu adalah I Gusti Ngurah Rai beserta pasukannya yang disebut sebagai pasukan Ciung Wanara. Nah, peristiwa Puputan itu sebenarnya adalah istilah yang berasal dari Bali yang artinya berarti habis. Dan istilah Puputan itu lazim digunakan pada saat berperang, di mana dalam Puputan yaitu ketika keadaan bertempur sampai titik darah penghabisan, sampai orang terakhir. Jadi yang saya tahu infonya, menurut warga Bali itu atau menurut para pejuang Bali, mereka tidak ingin menerima yang namanya penyerahan diri. Kayak mereka itu lebih baik mereka mati terhormat daripada mereka harus menyerahkan diri. Dan itu adalah prinsip yang dipegang oleh masyarakat Bali dalam berjuang. Lalu kemudian peristiwa Puputan Margarana ini bermula dari serangan I Gusti Ngurah Rai ke markas Belanda yang ada di Tabanan. Nah, tujuan dari serangan I Gusti Ngurah Rai itu ingin menggagalkan pembentukan negara Indonesia Timur atau NIT tadi yang sudah dibahas sebelumnya. Karena kan berarti pembentukan negara Indonesia Timur ini bahwa usaha Belanda untuk memecah belah Indonesia, dan yang kedua adalah mengambil senjata Belanda yang ada di markas Belanda di kota Tabanan. Lalu hasil dari serangan I Gusti Ngurah Rai tadi di Tabanan adalah bahwa TRI atau TKR berhasil mengalahkan Belanda dan mengambil beberapa senjata beserta pelurunya. Otomatis berarti serangan yang dirancang oleh I Gusti Ngurah Rai ini mengalami keberhasilan. Bahkan I Gusti Ngurah Rai ini dapat mengambil seluruh senjata beserta pelurunya. Dan ini adalah sebuah modal perjuangan yang cukup baik bagi perjuangan Indonesia yang ada di Bali khususnya. Kemudian setelah pertempuran, pasukan Ciung Wanara dan I Gusti Ngurah Rai itu mundur hingga ke utara kota Tabanan, dan mereka kemudian memusatkan perjuangannya di desa Adeng, kecamatan Marga. Nah, akibat kekalahan Belanda tersebut pada tanggal 20 November 1945, dengan kekuatan besar, Belanda mengadakan serangan balik. Belanda mengadakan serangan balasan terhadap I Gusti Ngurah Rai beserta pasukan Ciung Wanara. Mereka itu menyerang desa Adeng di kecamatan Marga yang merupakan pusat perjuangan dari I Gusti Ngurah Rai ini. Lalu pertempuran Margarana dimulai pada pukul 10 pagi, di mana Belanda memulai serangan, tapi pada awalnya barisan depan Belanda ini banyak yang tertembak.
Oleh sebab itu, Belanda kemudian mendatangkan bala bantuan berupa pesawat pengebom milik Belanda yang ada di Makassar. Lalu hal itu menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan kekuatan antar pihak yang berperang. Oleh sebab itu, I Gusti Ngurah Rai yang menyadari ketidakseimbangan kekuatan ini mengeluarkan perintah untuk melakukan puputan, yaitu bertempur sampai titik darah penghabisan. Menurut I Gusti Ngurah Rai, mereka lebih baik bertempur dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia daripada mereka harus menyerah ke tangan Belanda. Lalu akhir dari peristiwa puputan Margarana ini, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai beserta 96 anggota pasukannya gugur sebagai kusuma bangsa, dan di pihak Belanda terdapat 400 orang yang tewas dalam pertempuran puputan Margarana. Dalam peristiwa puputan Margarana ini, ternyata mempunyai dampak yang cukup besar bagi perjuangan Indonesia. Karena dengan kemenangan Belanda di Desa Marga dalam peristiwa puputan Margarana ini memuluskan usaha Belanda untuk memecah belah Indonesia dengan cara mendirikan Negara Indonesia Timur atau NIT. Dan kemudian sebagai peringatan tentang adanya peristiwa puputan Margarana ini, maka pemerintahan membangun Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa di Desa Marga, seperti yang ada pada gambar ini. Di dalamnya itu terdapat pula makam I Gusti Ngurah Rai beserta 96 anggota pasukan yang gugur dalam peristiwa puputan Margarana Bali. Selain itu juga, nama I Gusti Ngurah Rai ini diabadikan sebagai nama bandara yang ada di Bali saat ini. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak melupakan jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang untuk membela kemerdekaan Indonesia. Dan cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.